Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, di mana sebagai seorang muslim ketika mendengar akan tibanya bulan Ramadan, ini ibarat seorang istri yang sudah berbulan-bulan tak ketemu dengan suaminya. Di saat ada berita dari suaminya bahwasanya seminggu lagi, sebulan lagi dia akan datang. Selama ini hanya komunikasi melalui WhatsApp misalnya, atau melalui handphone, dan seminggu lagi bukan hanya suara namun orangnya langsung ketemu. Kira-kira menurut antum si istri, apa yang dilakukan oleh si istri? Pasti akan bersiap-siap. Gak akan mungkin suami yang sudah tak ketemu 1 tahun karena si suami jadi TKI misalnya, ketika ketemu di awal pertemuan si istri acak-acakan bau ikan yang sudah 3 hari, kemudian dengan pakaian yang lusuh. Gak akan mungkin, ikhwatiddin. Pasti dia punya persiapan yang matang untuk menyambut sang kekasih. Pasti itu. Sang kekasih yang sudah menjadi buah jantung sibiran tulangnya, ya tidak ingin dia mengecewakannya tentunya. Dia ingin menyambut dengan sambutan yang mengharu biru. Dia tidak ingin sia-siakan pertemuan tersebut. Begitulah seharusnya seorang muslim ketika dia akan bertemu dengan bulan Ramadan. Karena dia tahu, ikhwatiddin, bahwa bulan Ramadan adalah bulan pesta ibadah bagi seorang mukmin. Bulan yang penuh berkah. Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Al-Hajj ayat 32, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, di antara syiar Allah adalah bulan Ramadan, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya itu merupakan ketakwaan, hasil daripada ketakwaan yang ada dalam hati seseorang. Semakin dalam ketakwaan seseorang, maka kerinduannya terhadap Ramadan pun semakin
semakin bergelora dalam hatinya. Dia ingin agar Ramadan cepat datang. Hanya memang masing-masing orang memiliki kerinduan dengan Ramadan dengan motivasi yang sendiri-sendiri. Ada yang termotivasi rindu dengan Ramadan karena apa? Biasanya kalau Ramadan jualan mulai laris. Nah, sehingga dia persiapannya stok barang untuk Idul Fitri. Pesanan semakin banyak. Ada yang seperti itu. Ada yang kalau bulan Ramadan ini banyak orang yang dermawan, sehingga dia pun berubah profesi menjadi peminta-minta. Ada yang dia berazam akan senantiasa ibadah kepada Allah, tetapi disayangkan ada kewajiban lain yang dia sia-siakan. Seperti apa itu? Seperti keluarganya. Dia iktikaf di masjid 1 bulan, keluarganya nggak makan tak masalah, atau titip ke mertua misalnya. Ada kewajiban lain yang dia sia-siakan. Ada juga yang berazam beribadah kepada Allah tapi tak ajak-ajak anak dan istrinya. Dia asyik ibadah sendirian. Anaknya tidak masalah. Ada lagi ikhwafiddin, memang orang-orang yang gembira di bulan Ramadan karena bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah. Dia mengagungkan bulan Ramadan. Dzalika wa may yu'azzim min sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Tergantung dengan ketakwaan hati seseorang. Tipis ketakwaannya, maka biasa-biasa saja ikhwatiddin. Dan banyak kaum muslimin itu ketika datangnya bulan Ramadan, ya biasa. Ramadan iya, masalah biasa. Itu dia. Ya. Ada juga yang senang bulan Ramadan karena apa? Jadwal semakin padat, amplop semakin tebal. Ada. Ini biasanya para ustadz ini. Sehingga dalam satu malam dia bisa target 3 tempat. Satu di sini 15 menit. Innal hamdalillah 15 menit, subhanakallah. Ustadz enggak sholat tarawih. Aduh, jadwal lagi di sana. Nah, gitu. Jadi makmumnya sholat tarawih, si ustadz enggak sholat tarawih. Ngejar jadwal. Jadi ikhwatiddin, macam-macam motivasi seseorang. Ya. Tinggal kita bagaimana cara memotivasi diri agar kedatangan Ramadan merupakan bulan yang dapat menambah ketakwaan dan dapat memberkahi kehidupan kita serta keluarga dan masyarakat kita. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan ya Muhammad, dengan keutamaan dan rahmat Allah, oleh karena itu falyafrahu, hendaklah mereka bersenang-senang, gembira. Dzalika huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpul-kumpulkan. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada para sahabat akan datangnya bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qad ja'akum syahru Ramadan. Dalam riwayat yang lain, atakum syahru Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Kenapa rupanya dengan bulan Ramadan? Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Bulan yang penuh berkah. Faradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan kepada kalian ibadah puasa. Tuftahu fihi abwabus sama, yang dibukakan pintu-pintu langit. Dalam suatu riwayat disebutkan tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul niran. Dibukakan pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka.
Wa tughlaqu fi abwabul jahim, dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Ikhwafiddin, memang kenapa? Mengapa rupanya kalau pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup? Ini menunjukkan ikhwafiddin bahwa pada saat itu, saat Allah Subhanahu wa taala membuka dengan selebar-lebarnya untuk umat manusia, khususnya untuk kaum muslimin, agar dipersilakan masuk ke dalam neraka. Ditutupnya pintu-pintu neraka, dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga. Ditutupnya pintu neraka artinya banyaknya keampunan diberikan Allah Subhanahu wa taala sehingga menyelamatkan seseorang dari api neraka. Wa tughallu fihi maradatul syayatin, dan pada bulan Ramadan dibelenggunya setan-setan, gembong-gembong setan. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kalau kita perhatikan, dengan mendengar bahwa setan yang kata Allah, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa, sesungguhnya setan itu merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Fattakhiduhu aduwwa, jadikan dia sebagai musuh. Allah katakan musuh kalian. Inna syaitana lakum aduwwum mubin, setan itu merupakan musuh yang paling nyata buat kalian wahai manusia. Musuh, ikhwatiddin, musuh. Ketika kita mendengar musuh kita dipenjara oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira semua orang ketika dia mendengar musuhnya mendapat musibah, musuhnya dibelenggu, musuhnya dipenjara, mendengar ini saja itu sudah membuat rasanya gembira. Ya, membuat rasanya gembira. Kenapa? Misalnya seorang punya musuh, ya, atau saingan bisnisnya, selalu rival yang paling kental. Si fulan bangkrut, alhamdulillah katanya. Hanya mendengar itu saja. Ya. Mengapa demikian? Musuh ikhwatiddin. Musuh. Dan setan merupakan musuh. Tidak ada musuh yang paling berbahaya terhadap manusia melebihi musuh terhadap setan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa tughallu fihi maradatis syayatin, dan pada bulan Ramadan dibelenggunya gembong-gembong setan. Kemudian ikhwatiddin, lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr, dan pada bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik ketimbang 1000 bulan. Faman hurim khairaha faqad hurim, yang tidak mendapatkan kebaikannya berarti telah terhalang untuk dia banyak kebaikan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai, Baihaqi, dan dihasankan oleh Albani. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, seorang muslim ketika mendengar hadis ini, dia pastilah akan gembira. Ya, karena banyak sekali amalan, banyak sekali ibadah yang bisa dia lakukan dan berbeda yang dia rasakan di hari-hari yang lain. Mengapa demikian ikhwati fiddin? Perhatikan. Mengapa kaum muslimin pada bulan Ramadan dia lebih semangat dalam beramal? Karena ikhwatiddin, kita melakukan dengan cara bersama-sama. Kita berpuasa bersama-sama. Kita qiyamul lail bersama-sama. Kita pergi ke masjid bersama-sama. Makanya suatu pemandangan yang tidak jarang kita lihat, seorang yang tak pernah mencium bau masjid, ketika bulan Ramadan mulailah dia menapakkan kakinya di masjid. Semangat, kenapa? Dia lihat tetangganya ke masjid, tetangga depan ke masjid, tetangga belakang ke masjid, dia pun semangat ke masjid. Itu ikhwatiddin. Oleh karena itu kalau kita rasakan berpuasa di bulan Ramadan dengan berpuasa di luar Ramadan, lebih mudah berpuasa di bulan Ramadan. Bangun di malam hari untuk qiyamul lail di bulan Ramadan lebih mudah ketimbang qiyamul lail di luar Ramadan. Kenapa demikian ikhwatiddin? Pertama, bulannya bulan berkah. Yang kedua, setan yang biasa menggoda kita untuk berbuat maksiat dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kaum muslimin secara serempak
secara serempak kualitas serta kuantitas kebaikannya meningkat hanya ada di bulan Ramadan. Oleh karena itu kalau kita puasa di luar Ramadan, kita puasa Syawal misalnya, jangankan puasa Syawal, ikhwatiddin, mau memulai puasa Syawal saja kita sudah kapan ya? Begitu memulai ada undangan makan, mulai lagi ada halal bil halal, mulai lagi aduh kok lapar, rasanya gimana? Akhirnya hingga akhir Syawal baru bisa, bahkan lewat tak ada puasa Syawal. Kenapa demikian ikhwatiddin? Karena tak serempak. Ya, jadi ini merupakan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sama seperti ikhwatiddin, ketika kita sedang berada di tanah suci, itu beda kekuatan kita. Ya, beda. Tidur kita lebih sedikit, ibadahnya lebih banyak. Bisa tidur jam 11, jam 2 bangun, sholat tahajud sampai subuh. Nanti habis subuh makan, habis subuh nanti zikir lagi sampai syuruk. Setelah itu baru pulang, sarapan, tidur sebentar, pergi lagi ke masjid. Masya Allah. Kenapa demikian? Ya, pertama tempatnya di tanah suci. Yang kedua, orang-orang yang di samping kita juga seperti itu semangatnya. Makanya kalau yang di satu kamar itu tukang tidurlah semua. Kalau di kamar tersebut tukang belanjalah semua. Itu ikhwatiddin. Jadi teman itu sangat berpengaruh. Bulan Ramadan, bulan kaum muslimin serempak ingin berbuat kebaikan. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan menghadapi Ramadan? Yang pertama ikhwatiddin, bekali diri dengan ilmu. Karena bagaimanapun ketika kita beribadah tanpa ilmu, dikhawatirkan akan jatuh pada kebid'ahan, dan pasti akan beredar hadis-hadis palsu dan hadis-hadis dhaif di bulan Ramadan. Di antaranya biasanya adanya hadis fadilah qiyamul lail di setiap malam. Malam pertama ini, malam kedua ini, sampai 30 malam. Itu hadis dhaif. Ya, dan banyak hal ikhwatiddin. Oleh karena itu kita harus bekali diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan, bekal ilmu. Ya, bekal ilmu. Dan apa yang paling utama kita lakukan, karena kita ingin kerjanya sedikit tapi pahalanya banyak. Ikhwatiddin rahimallahu yakum, sedikit saya tambahkan dalam masalah ini. Perlu kita ketahui ada beberapa hal, ada 6 hal yang dapat melipat gandakan nilai amalan seseorang. Yang pertama yaitu niat. Niat. Selama apapun ibadahnya, sebanyak apapun infaknya, sehebat apapun kuantitasnya, tapi kalau niatnya tak benar, tak lurus, itu tidak ada guna sama sekali. Makanya ikhwatiddin, datangnya Ramadan, niatkan dengan tulus. Kita akan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dikarenakan ikut-ikutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan itu disertai dengan niat, dan masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi niatkanlah dengan niat yang tulus. Ikhwatiddin, mungkin antum masih ingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memasukkan seorang pelacur dikarenakan dia memberi minum seekor anjing. Seorang pelacur memberi minum seekor anjing. Apakah bisa seorang mengatakan, "Saya ustadz, ada anjing di situ, kuberilah minum." Pelacur aja ngasih anjing minum masuk surga, apalagi saya ustadz. Bisa seperti itu? Belum tentu ikhwatiddin. Ya, belum tentu. Kenapa? Terkait dengan ketulusannya yang tentunya sudah ada asal imannya. Bukan berarti kalau ada orang kafir, nah lihat anjing kehausan diberi minum, masuk surga lah dia. Enggak. Dia harus punya aslul iman, asal iman. Oleh karena itu ikhwatiddin, sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, ya, mereka memiliki keutamaan dalam amalan.
Apa kata Rasulullah? La tasubbu ashabi, fa walladzi nafsi Muhammadin biyadih. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Seandainya kalian memberi infak emas sebesar gunung Uhud, takkan bisa. Jangan kalian celah sahabatku. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, seandainya salah seorang kalian memberi infak emas sebesar gunung Uhud, emas sebesar gunung Uhud. Perlu antum ketahui, gunung Uhud itu lebarnya 3 km, panjangnya 7 km, tingginya sekitar 100 meter. Itu ikhwatiddin. Itu emas semua. Satu orang berinfak sebesar gunung Uhud emas, gak akan menyamai infaknya seorang sahabat 1 genggam gandum, bahkan setengahnya. Itulah ikhwatiddin, ya, di 1 mud atau setengahnya. Mengapa demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum? Di antara yang membuat keutamaan mereka adalah ketulusan, keikhlasan. Makanya Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, innallaha nazara ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khairu qulubil ibad. Sesungguhnya Allah melihat ke hati para hamba, fawajada qalba Muhammadin, dan ternyata Allah dapati hati Muhammad sebaik-baik hati. Summa nazara ila qulubil ibad, kemudian Allah lihat lagi hati para hamba, ba'da qalbi Muhammadin, setelah hati Muhammad, fawajada quluba ashabi khairu qulubil ibad, dan ternyata hati para sahabat Rasulullah adalah hati yang terbaik setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwatiddin, benar apa kata Rasulullah, ya, bahwasanya fa inna fil jasadil mudghah, di dalam sebuah jasad ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Bagus itu daging, bagus seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau busuk, buruk, busuk semuanya, rusak semuanya. Ala dzalikal qalb. Itulah adalah hati. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah, taqwa itu di sini. Oleh karena itu hafidin rahimallahu yakum, tuluskan hati kita setulus-tulusnya, dan itu akan melipat gandakan nilai amalan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, dengan memilih amalan yang lebih utama dibandingkan yang lain. Ya, seperti kita utamakan dahulu yang wajib-wajib ketimbang yang sunnah. Jangan sampai habis maghrib nunggu-nunggu sholat isya, nunggu-nunggu sholat tarawih. Begitu orang sholat tarawih, dia nggak sholat tarawih. Begitu orang sholat isya, dia nggak sholat isya. Begitu tarawih, dia ikut menggabung sama tarawih. Dia tinggalkan yang wajib, dia laksanakan yang sunnah. Nggak mengerti berarti orang ini mana yang terbaik. Jangan sampai hafidin habis isya baca Quran sampai jam 2, dari jam 2 qiyamul lail sampai jam 5. Begitu mau mendekati adzan tidur, bangun jam 10. Dia tinggalkan yang wajib gara-gara menyibukkan diri dengan yang sunnah. Oleh karena itu ikhwatiddin, ya, kita harus punya ilmu mana amalan-amalan yang utama. Sedikit diamalkan namun luar biasa pahalanya. Seperti zikir yang Rasulullah katakan, kalimatani khafifatani fil lisani thaqilatani fil mizan. 2 kalimat di mana kalimat tersebut mudah diucapkan tapi berat di timbangan. Apa itu? Subhanallahil azim, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Itu ikhwatiddin. Jadi pilih amalan-amalan yang sedikit tapi pahalanya besar. Kalau kita memiliki waktu yang sedikit. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, cari juga, jangan lewatkan waktu-waktu yang luar biasa. Seperti apa misalnya? Seperti hari Jumat. Ya, hari Jumat itu ada satu waktu kata Rasulullah yang apabila kita berdoa tepat waktu tersebut, maka Allah akan mengabulkan doanya. Hari Jumat banyak berselawat. Jadi ada waktu tertentu. Seperti apa lagi ikhwatiddin? Jangan lewatkan doa antara adzan dan qomat. Jangan lewatkan berdoa di saat turun hujan. Terutama yang jomblo-jomblo, doa.
biar dapat istri yang soleh dan solehah. Ya, demikian ikhwatiddin. Bentar lagi Ramadan, buat prioritas doa. Ya, apa prioritas kita? Doa. Pertama, keampunan dosa tentunya. Untuk dunia kita apa? Maka fokus ke situ. Ya, jangan banyak kali doa tapi nggak ada fokusnya. Akhirnya melayang-layang doanya. Itu ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian apa lagi? Terkait dengan tempat. Tempat ini ikhwatiddin, pada tempat-tempat tertentu itu bisa melipat gandakan suatu nilai, suatu amalan, nilai suatu amalan. Apa contohnya? Salat jamaah di masjid, bukan salat berjamaah di rumah. Terkadang kan kita iftar jama'i di rumah, ngundang family, habis itu ya salat maghrib di rumah, azan di rumah. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, salat berjamaah yang diperintahkan Rasulullah itu di masjid, bukan di rumah. Ya, bukan di rumah. Dan Syekh Masyhur Salman menyebutkan dalam kitab Qaul Mubin bahwasanya mereka yang salat berjamaah di rumah tanpa uzur sehingga dia tidak sholat jemaah di masjid tak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Kata beliau, ya, saya ulangi, mereka yang sengaja meninggalkan sholat berjamaah di masjid dan membuat sholat berjamaah di rumah tanpa uzur, maka dia tak dapat keutamaan sholat berjamaah yang kata Rasulullah sebanding dengan 27 atau 25 kali lipat. Kemudian ikhwatiddin, yaitu terkait dengan amalan yang kontinu. Karena Rasulullah katakan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan di sisi Rasulullah adalah yang paling kontinu walaupun sedikit. Itu ikhwatiddin. Cari amalan yang paling kontinu. Sedikit tidak apa-apa, tapi kontinu. Salat duha misalnya, 2 aja nggak apa-apa, tapi terus sebulan, lewat lagi sebulan terus. Daripada hari pertama 12, hari kedua libur, hari ketiga tidur, hari 4 mabur, berarti nggak lakukan lagi. Itu ikhwatiddin. Jadi yang kontinu. Kemudian ikhwatiddin, yang terkait dengan al-muta'alliqatu bi adwamiha sudah, ya, udah itu dia beberapa ikhwatiddin. Makanya manfaatkan. Ini semua kita ketahui dari mana? Dari ilmu. Ya, ilmu. Bagaimana cara berbuka? Berbuka ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, ada berbuka yang penuh berkah. Ya, bukan kenyangnya, berkahnya. Seperti agak diperlambat, ya. Kemudian dengan kurma misalnya, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah aftara birrotobat. Rasulullah berbuka dengan kurma yang rotobat, itu kurma yang masih ranum, baru dipetik, rotobat, rotob. Fa'illam yakun fabit tamarot. Kalau tidak beliau dengan tamar itu kurma yang sudah kering. Wa illa fahasa hasawat minal ma. Kalau tidak beliau minum air. Ini ikhwatiddin berkahnya. Kemudian pergilah ke masjid. Jadi bukan berbuka makan 3 piring kemudian susah ngangkat punggungnya untuk pergi ke masjid. Rugi. Padahal makan bisa pulang dari masjid, tapi Ustadz lapar banget. Ya sudahlah, minum banyak-banyak dulu. Jadi ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Dan ini hanya diketahui oleh orang-orang yang punya ilmu. Ketika dia makan, habis makan, begitu minum, adzan berkumandang. Gak boleh nih muntahkannya. Kenapa? Adzan berkumandang. Gak ngerti dia. Yang tahu adzan berkumandang, minum. Selesai. Yang nggak tahu, bapak batal puasanya. Kenapa? Minum, adzan tak berkumandang. Dia nggak ngerti ilmunya. Padahal Umar bin Khattab, Rasulullah mengatakan bahwasanya apabila salah seorang kalian idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadihi, dan bejana ada di tangannya, gelas tangannya, fala yadau hatta yaqdi hajatahu. Jangan dia letakkan gelasnya sampai dia selesaikan minumnya. Kalau bagi orang yang nggak tahu gimana? Begitu adzan, udah minum pun ditinggal. Padahal dia masih boleh untuk minum. Tapi juga jangan ngakal-ngakalin. Udah jelas setengah menit lagi pegang ceret dia, pegang ceret. Itu ngakal-ngakalin namanya. Ya. Jadi memang ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum,
memang harus punya bekal ilmu, ya, punya bekal ilmu. Yang kedua ikhwatiddin yang perlu kita perhatikan yaitu azam kita untuk bertekad untuk benar-benar melakukan satu amalan, ya, amalan untuk menghidupkan bulan-bulan Ramadan. Ini kalau nggak tekad ikhwatiddin sulit, hanya bisa bertahan seminggu pertama. Makanya kita lihat, ya, banyak masjid di minggu pertama masjidnya tak cukup, sampai mereka perlu membangun tenda-tenda yang biasanya untuk orang meninggal, ya, untuk orang meninggal sekarang dipasangkan ke masjid. Kenapa? Tidak cukup masjid menampung kaum muslimin, membludak. Begitu. Itu minggu pertama. Minggu ketiga, minggu kedua mulai mengalami kemajuan saf. Maju safnya. Kenapa ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum? Karena kurang azam, kurang tekad, kurang kuat. Padahal kalau dia terus continue, pahalanya jauh lebih besar. Ya, pahala jauh lebih besar. Ini terutama kaum ibu-ibu di penghujung Ramadan tuh dah lembek deh. Ya, sesuai dengan lembeknya adonan. Banyak sekali yang dipikirkan. Yang bapak-bapak sudah mulai pening deh. Kenapa? Desakan kanan kiri. Sepatu baru, baju baru, begitu. Yang punya perusahaan sudah nggak berani tinggal di rumah. Kenapa? Iya. Tuntutan THR. Mana bapak bu? Keluar kota. Mana bapak bu? Keluar kota. Nggak ada lagi di rumah. Pening dia kepalanya kalau sudah mau dekat hari raya. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, oleh karena itu perlu azam yang kuat. Perlu azam yang kuat. Dan memang ikhwatiddin, orang yang punya azam kuat itu bisa dia beribadah yang mungkin dia sendiri tidak terfikir, kok bisa saya di Ramadan begitu? Kok bisa ya? Di luar Ramadan ikhwatiddin, begitu Idul Fitri masuk, Masya Allah, semua tinggal. Begitu satu Idul Fitri, semua tinggal. Puasa tinggal, qiyamul lail, syukur, sholatnya nggak tinggal. Itulah luar biasanya Ramadan ikhwatiddin. Makanya perlu kawan, perlu teman supaya sama-sama bisa saling menasihati. Itulah dia. Perlu azam yang tekad untuk benar-benar melakukan, mengisi dan menghidupkan bulan Ramadan. Kemudian isi juga dengan zikir-zikir, ya. Tentunya ikhwatiddin ini juga atas dasar ilmu. Kalau tidak nanti banyak zikir-zikir yang tak penting yang diucapkan. Bukannya mendapat pahala, malah dapat dosa. Zikir-zikir yang bid'ah. Sementara Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan al-bid'atu ahabbu ilal iblis minal ma'siyah. Bahwasanya bid'ah itu lebih dicintai iblis ketimbang maksiat. Kan sayang ikhwatiddin. Mendingan sedikit ada sunnahnya ketimbang banyak tak ada sunnahnya. Masih banyak lagi doa dan zikir yang ada sunnahnya, yang dalil, yang sahih, yang belum kita amalkan, ketimbang doa dan zikir yang tidak ada asal usulnya. Tebal buku zikir itu ikhwatiddin, yang jelas ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Dari mulai kita bangun tidur, memakai pakaian, lepas pakaian, kamar mandi, keluar kamar mandi, apalagi keluar rumah, masuk rumah, kendaraan dan seterusnya, banyak sekali yang bersanad sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ihris ala hada, artinya antum coba perhatikan, koreksi kembali zikir-zikir. Jangan sampai ada zikir-zikir yang tak jelas dari mana asal usulnya. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, ya tentunya memperbanyak amalan soleh. Ikhwatiddin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah, hendaklah dia beramal amalan yang soleh dan jangan dia mensekutukan Allah dengan apapun. Amalan soleh, kata Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu amalan yang ada dasarnya, ya, ada dasarnya. Yang tak ada dasarnya, man amila amalan
laisa alai amruna fahuwa raddun. Amalan apa saja yang tak ada dasar dari kami maka dia tertolak. Jadi upayakan setiap amalan kita, amalan soleh kita ada dasarnya. Semua amalan soleh termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Semakin sering menjenguk orang tua, semakin sering ngasih subsidi orang tua. Itu ikhwatiddin. Juga diantaranya ikhwatiddin yang perlu kita perhatikan yaitu membaca Al-Quran. Rasulullah SAW setiap bulan Ramadan beliau murajaah Al-Quran 1 hari sekali, bahkan di tahun beliau wafat sampai 2 kali. Ya, afwan bukan 1 hari sekali, artinya menamatkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Bahkan di tahun beliau wafat sampai 2 kali. Siapa pembimbingnya? Langsung Jibril alaihissalam. Dan biasanya di saat seperti ini Rasulullah pada pagi harinya beliau sangat dermawan. Bahkan keluarnya harta beliau itu lebih ringan ketimbang hembusan angin. Bayangkan kalau kita kan kalau mengeluarkan infak mesti tarik dompet dulu, ya kan? Tarik dompet itu pun nariknya susah. Udah lewat kotak, kotaknya lewat. Ya, dia aja nggak mengeluarkan infak, hanya saja. Bisa seperti itu. Ya, perhitungan. Ini saya infak. Kalau saya infak, nanti beli sepatu gimana? Terus gorden, belum lagi istri minta sofa baru, kaos kaki baru, keset kaki baru. Ini gimana ya? Akhirnya tak jadi infak. Itu ikhwatiddin. Makanya para bapak-bapak kalau kepingin infak, sudah nggak usah mikir, bismillah, puang, gitu. Udah, langsung segepok. Dah. Jangan lagi mikir-mikir. Kalau mikir-mikir, segepok tadi. Akhirnya yang abu-abu itu yang sudah lecek. Lillahi ta'ala. Tinggal yang 2000. Makanya ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum, di bulan Ramadan ya, bulan Ramadan bulan yang penuh berkah, maka berlomba untuk beramal soleh. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, sedekah sudah, apalagi iktikaf. Ini iktikaf. Dan untuk di masjid ya, iktikaf di masjid 10 hari berarti fokus memang untuk ibadah. Ingat, kalau ada yang iktikaf di masjid, jangan mengupdate status saja kerjanya, chattingan, iktikaf, sibuk di dalam kamarnya atau dalam kemahnya. Rupanya bukannya zikir tapi banyak chattingan, update status. Alhamdulillah terasa sangat berkah iktikaf tahun ini. Ya, ikhwatiddin, tak dibenarkan seperti itu. Iktikaf fungsinya untuk apa? Agar kita fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali-sekali dijenguk oleh istri datang minta disisirkan rambutnya seperti Rasulullah begitu ikhwatiddin. Beliau masukkan kepala beliau di jendela, disisir oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang sudah punya istri ya. Yang nggak punya istri ya tahanlah. Kemudian ikhwatiddin rahimallahu yakum, kalau kita punya dana umroh, Rasulullah mengatakan bahwasanya al-umrah fi Ramadan ka hajjil ma'i. Umroh pada bulan Ramadan seperti haji bersamaku, kata Rasulullah. Ya, kalau punya dana haji, masanya umroh. Makanya umroh di bulan Ramadan, masya Allah, terutama yang 10 terakhir padat luar biasa. Ya, padat luar biasa. Kita di sini kan padat. Jangan dikira nanti di Masjidil Haram bisa seperti ini renggang-renggang begini. Orang berantem gara-gara mempertahankan tempat saya kok diambil, bisa berantem dalam masjid. Itu saking antusiasnya ingin mendapatkan kebaikan. Kalau kita kan enggak di sini ikhwatiddin. Kalau ada orang mengambil tempat kita, monggo Pak, monggo. Padahal kita sudah di saf pertama, masih mempersilahkan orang. Bapak di mana safnya? Saya di belakang aja, saf kelima. Di sana enggak ada ikhwatiddin. Pokoknya kalau sudah tempat di booking langsung ditandain. Bisa bertengkar gara-gara ada yang mau mengambil tempatnya. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Bukan berarti juga dibolehkan bertengkar, tapi begitulah antusias untuk mendapatkan kebaikan. Kemudian yang terakhir ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, yaitu Lailatul Qadar. Inilah yang merupakan bagi kita yang tidak iktikaf, bagi yang umroh, ini merupakan kesempatan besar bagi kita untuk beribadah yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Semoga
kajian kita di sore hari ini bermanfaat, dan memang seluruhnya tergantung pada dua hal. Yang pertama, luruskan niat. Yang kedua, banyak menimba ilmu tentang amalan-amalan yang terkait dengan bulan Ramadan. Ya, supaya amalan kita semakin berkah dan supaya nilai amalan kita juga semakin berlipat ganda. Demikian ikhwatiddin, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Ustaz, adakah amalan khusus di bulan Sya'ban? Ikhwatiddin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Itu dia. Adapun mengkhususkan puasa di nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban, itu tidak ada hadis yang sahih. Namun kalau dia berpuasa di bulan Sya'ban dan bertepatan juga dia berpuasa di 15 Sya'ban, dibolehkan. Namun yang tidak dibolehkan pengkhususan hari. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa satu hari fi sabilillah, di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka. Itu ikhwatiddin. Ya, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka. Termasuk puasa di bulan Sya'ban disunnahkan, diperbanyak demi untuk menyesuaikan diri puasa di bulan Ramadan. Tetapi niat dan pengkhususan berpuasa di 15 Sya'ban, nisfu Sya'ban, tidak ada hadis yang sahih, hadisnya dhaif. Ingat ya, perbedaannya? Pengkhususan, sebagaimana yang mungkin antum pernah ketahui, bahwasanya satu amalan itu terkait dengan jumlah, terkait dengan jumlah, terkait dengan bilangan, terkait dengan tempat, terkait dengan zaman, terkait dengan jenis, juga terkait dengan sebab. Itu ikhwatiddin, dan terkait dengan kaifiat. Kalau ada amalan tak pakai kaifiat, jangan dikaifiatkan. Misalnya ketika kita mengucapkan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, ada nggak kaifiatnya? Nggak ada. Tapi kalau ada yang mengkaifiatkan, kalau subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, misalnya kita katakan, ada nggak dalil seperti itu? Kalau nggak ada, nggak boleh dikaifiatkan. Beginilah sunnah yang tidak ada. Ya, seperti tahlil la ilaha illallah, tidak ada kaifiatnya. Tapi kalau ada yang membuat kaifiat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu perlu dalil. Kecuali kalau memang dia sakit leher, lain lagi ceritanya. Perlu dia la ilaha illallah, itu pas lehernya tegang. Tapi meyakini gerakan itu kaifiat, nggak dibolehkan. Ya, nggak dibolehkan. Nah, termasuk ikhwatiddin, berpuasa, Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, kaitannya dengan bulan Sya'ban, tapi dengan nisfu Sya'ban tidak ada dasar yang sahih. Panjang. Ustadz, bagaimana jika azan dekat rumah dari beberapa masjid? Jadi azan yang mana yang jadi patokan? Azan yang dekat rumah antum, yang paling dekat masjidnya, datanglah ke situ. Azan yang paling dekat. Atau maksudnya mungkin berbuka ya. Ikhwatiddin, patokan azannya yaitu azan yang standar. Biasanya kalau kita televisi, radio, itu azan standar. Karena ada masjid, dia belum adzan, orang lain sudah adzan, dia enggak. Kenapa? Muadzinnya buka puasa dulu. Buka puasa sudah. Kita nungguin, kok lama sekali bapak ini azan, dia sudah kenyang baru azan. Ya, jadi dalam masalah ini, ya, lihat yang standar. Standarnya mana itu ikutin. Jadi bukan yang dekat, bukan yang jauh. Kalau yang dimaksud adalah adzan untuk berbuka. Makanya juga tidak bisa yang paling cepat. Kadang-kadang lupa muadzinnya. Jam 6 puasa dia, apa? Adzan dia, lupa. Dikiranya, namanya juga tua. Dikira jam 6 itu sudah jam 7, setengah 7. Dia adzan, udah adzan, salah bapak itu kenapa dia adzan? Ya, nggak bisa juga.
Ustadz, bagaimana cara puasa Nabi Daud? Apakah Nabi SAW banyak mengamalkannya di bulan Sya'ban? Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya salat yang paling afdol setelah salat fardu adalah salat malam, salat tahajud. Dan puasa yang paling baik setelah puasa Ramadan adalah puasanya Nabi Daud, satu hari puasa, satu hari tidak. Itu ikhwatiddin. Jadi bagaimana pelaksanaannya di puasa Nabi Daud di bulan Sya'ban? Ya berarti dia harus satu hari puasa, satu hari tidak. Kalau dia mau mengamalkan puasa Nabi Daud, sama pelaksanaannya. Saya mantan penyanyi, apakah boleh saya jual baju nyanyi gamis lama ke penyanyi yang menggunakan uang itu sebagai keperluan saya? Ini bagaimana? Lihat dulu model model bajunya itu bagaimana. Kalau dia mantan penyanyi dangdut, bajunya banyak rumbai-rumbai, rumbai depan, rumbai belakang, celananya juga rumbai-rumbai, yang sebenarnya tidak layak dipakai. Kalau laki-laki yang memakai, dia pergi ke pasar, ke mall, pasti akan menjadi pusat perhatian orang, dan itu menjadi pakaian syuhroh, tak dibolehkan. Itu dia. Kecuali kalau dia mau jual ke Texas sana, ke cowboy sana, banyak rumbai-rumbainya. Nah, kalau yang dia jual adalah pakaian-pakaian yang membuka aurat, yang apabila dijual itu akan dipakai orang di luar rumah, maka tak boleh. Ikhwatiddin, contohnya, kalau seorang perempuan, pastilah mereka pakai daleman. Saya tanya pada antum, apa hukum jual daleman? Bikini misalnya, apa hukum jualnya? Ya boleh, silakan. Sodriyah, bra, atau yang lain silakan. Tapi dia menjual di pinggir pantai Kuta, yang orang kalau beli digunakan untuk dipakai di situ, hukumnya dia nggak boleh, ikhwatiddin. Kalau kita ngapain kita beli isi itu di Sukarami juga banyak. Itulah ikhwatiddin. Jadi lihat kondisinya bagaimana. Udah? Itu kalau mengenai pakaian. Ya, jadi ada rincian-rinciannya. Karena pakaian beda dengan alat musik. Kalau alat musiknya memang tak boleh dijual. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hasil daripada penjualan benda yang diharamkan. Gitar haram, jual hasil gitar adalah haram. Jadi bagaimana Ustadz? Tanggalkan senar-senarnya, sambung, jadikan jemuran. Adapun kayu-kayunya, gitarnya gitar kapok, buat kapok sekalian, bakar jadi kayu api, begitu. Piano jadikan meja makan. Drum lepaskan, jadikan tempat ngumpuli baju-baju kotor, nampung air. Piringan buat martabak, taruh dia. Stiknya bagaimana? Stiknya untuk makan somai. Misalnya. Jadi tidak dibolehkan ya dijual. Makanan dan minuman jenis apa yang membatalkan wudu? Makanan dan minuman jenis apa yang membatalkan wudu? Kalau dia makanan yang membatalkan wudu hanya satu, yaitu makan daging unta. Makan daging unta. Adapun minuman, tidak ada satupun minuman yang membatalkan wudu. Bagaimana kalau dia minum tua? Habis wudu minum tua, batal nggak wudunya? Ya? Batal nggak? Enggak. Jadi gimana? Kumur-kumur aja. Ya mana tahu habis wudu dia diajak kawannya, "Halo bang, sikit aja bang. Cemen kali abang ini sekarang." "Oke lah," katanya misalnya. Udah, akhirnya dia minum. Jadi bagaimana ya ikhwatiddin? Wudunya nggak batal, kecuali kalau dia sempat hilang akal. Lain lagi cerita. Jadi makanan dan minuman yang bisa membatalkan wudu sepengetahuan saya hanya satu, yaitu makan daging unta. Gimana kalau makan apa dia? Singgah di warung BPK.
tomok lomok, gimana? Nggak batal. Ikhwafiddin, ini cerita kita masalah batal nggak batal, bukan pantas nggak pantas ya. Memang jarang ada, nggak ada lah, belum ada orang mau pergi ke masjid singgah dulu ke tomok lomok. Mana ada? Iya kan? Nggak ada. Tapi seandainya adalah, kita bicara masalah batal nggak batal, nggak batal. Ya, demikian, nggak batal. Bagaimana menanggapi perkataan orang yang menyebut jadi muslim itu jangan terlalu fanatik lah. Jadi muslim yang biasa-biasa saja. Yang dia maksud muslim biasa-biasa saja itu bagaimana? Yang pakai rok pendek, yang rambutnya dipirang-pirangkan, yang pakai kerabu laki-laki, pakai blue jean yang ketat, pakai rantai dari pinggang dompet ke pinggangnya, atau pakai rantai di barbel di lehernya. Yang mana yang biasa-biasa yang dia maksud? Ikhwafiddin, ini merupakan ucapan-ucapan yang dibisikkan dari iblis, ya, untuk mengaburkan Islam. Islam itu tidak ada yang biasa-biasa, semuanya Islam. Barang siapa yang membagi Islam ada yang biasa-biasa, ada yang luar biasa, itu bid'ah, pembagian bid'ah. Gimana caranya coba membedakan Islam yang biasa-biasa, yang tidak biasa? Kalau dia katakan Islam yang nggak biasa adalah yang taat, Islam yang biasa-biasa adalah yang nggak taat, ya jelas kita mana mungkin kita mengikuti Islam yang tak taat. Ya, sama ketika ada seorang melihat akhwat kita pakai jilbab panjang, jangan fanatik kali lah. Jadi gimana bu? Ya ginilah pakainya, pakai jilbab, pakai penuh unta, ya. Itu katanya yang biasa-biasa. Ikhwafiddin, itu melanggar Islam, bukan biasa-biasa namanya. Itu berarti biasa melanggar Islam. Makanya, ya, tidak ada Islam yang fanatik dan tidak ada Islam yang biasa-biasa saja. Islam itu hanya satu, yaitu yang ada ketetapannya dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Haram kata Allah, haram kata kita. Halal kata Allah, halal kata kita. Itu di Ikhwafiddin, ya. Ini biasanya ucapan orang yang sangat awam sekali. Ustadz, assalamualaikum. Kan dibelenggu, setan dibelenggu Ramadan, tapi kenapa masih banyak maksiat di luar Ramadan? Ikhwafiddin, satu riwayat kan disebutkan tadi wasuffidatil maradatil jin, maradis syaitan, dibelenggulah yang gembong-gembongnya setan. Jadi gembong-gembongnya aja, anak buahnya enggak. Satu. Yang kedua, ada yang para ulama kita mengartikan yang dimaksud dengan dibelenggunya setan bukan hakiki tapi majazi. Bagaimana maksudnya? Karena kaum muslimin sedang antusias berbuat baik, sehingga setan tidak bisa sembarangan lagi menggoda, sehingga dia seperti terbelenggu. Biasanya dia mudah menggoda orang untuk tidak ke masjid, tapi kali ini nggak bisa, sulit, seolah-olah dia terbelenggu. Yang ketiga, ada para ulama menyebutkan, ini disebutkan Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, bahwasanya yang dimaksud dibelenggu adalah ikhwafiddin, setannya memang semua dibelenggu, tetapi kok ada maksiat. Karena penyebab munculnya maksiat ada dua. Yang pertama setan, yang kedua hawa nafsu. Inna nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu senantiasa menyuruh seorang untuk berbuat buruk. Jadi yang satu yang satu pertama tadi dikarenakan tidak sanggup, dikarenakan dibelenggunya pemimpin-pemimpin setan aja. Yang kedua karena kualitas kaum muslimin semakin meningkat sehingga sulit digoda oleh setan. Yang ketiga apa tadi? Gimana? Setan memang dibelenggu, tapi penyebab maksiatnya apa? Karena hawa nafsu. Jika di dalam bulan Ramadan kita dalam keadaan nifas, apakah puasanya diqadha atau dibayar fidyah seperti masa hamil? Ikhwafiddin, untuk kaum wanita terkait dengan hamil ataupun hamil ataupun menyusui, ya, ini kalau dia sanggup ganti, kalau enggak dia bayar fidyah. Tapi kalau nifas ikhwafiddin itu sama seperti haid.
Dah. Namun begitupun ikhwatiddin, kalau memang tak sanggup juga dia, kan haid itu sampai nifas sampai 40 hari, gak sanggup juga boleh bayar fidyah. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, Allah tak jadikan agama ini untuk menyusahkan kalian. Bagaimana pendapat Ustaz tentang budaya sebagian masyarakat muslim menyambut bulan Ramadan dengan mandi-mandi di sungai, menyiram diri dengan cairan khusus ramuan yang disebut dengan pangir? Apakah termasuk dalam menyambut Ramadan? Ikhwatiddin, menyambut Ramadan itu ikhwatiddin dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau masalah mandi, kan hari-hari kita mandi. Kecuali yang memang tak biasa mandi, maka ketika menyambut Ramadan silahkan dia mandi. Tapi yang biasa mandi, tidak ada fungsinya mau mandi lagi. Berarti kenapa ketika Ramadan dia harus pakai daun pandan, ada mayang pinang, direbus, dia mandikan. Kenapa kok pakai itu? Sekarang kan sudah ada sabun wangi. Kenapa harus pakai itu? Berarti itu pasti ada keyakinan tersendiri. Ikhwatiddin, perlu antum ketahui, setiap budaya dan tradisi di Indonesia itu pasti ada makna tertentu. Jangan asal ikut-ikut. Ya, kita khawatir makna tersebut ada makna khurafat ataupun syiriknya. Coba ini ya, Ustadz, akhwat iktikaf di masjid belum ada mahram, apa hukumnya? Boleh. Akhwat iktikaf di masjid yang belum ada mahram silahkan, tapi masjidnya masjid yang bukan safar. Ya, masjid dekat rumahnya. Jika memang BKM-nya menyediakan tempat iktikaf untuk akhwat, jangan sampai gabungan laki-laki, apalagi satu kemah. Ya, apalagi satu kemah. Itu tentunya bermudarat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai izin oleh salah seorang istrinya untuk beriktikaf, Rasulullah katakan silahkan. Ternyata didengar oleh istri-istri beliau yang lain, maka semuanya pun ikut buat kemah. Ketika Rasulullah masuk, loh ini kok banyak kali kemah? Kemah siapa ini kok penuh masjid? Kemah istri-istri Anda ya Rasulullah. Oh begitu. Bongkar semua kata Rasulullah, bongkar. Tahun ini aku nggak iktikaf. Kenapa ya ikhwatiddin? Kenapa? Karena sudah penuh masjidnya jadinya. Gara-gara istri Rasulullah iktikaf semua. Namanya juga kepingin dekat istri Rasulullah. Beliau kan istri-istri, ingin selalu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa itu kalau orang yang punya istri lebih daripada satu, itu yang persaingan. Termasuk salah satu beriktikaf supaya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Itu hanya bisa dirasakan oleh seorang suami yang punya istri lebih daripada satu. Yang masih satu belum merasakan ini. Itu dia. Ya kalau mau coba saya nggak tanggung jawab. Terakhir, Ustadz, ini dia. Saya baru bertaubat dan saya sedih begitu bertumpunya Ramadan yang saya tinggalkan. Hampir saya tidak tahu berapa jumlah yang saya ganti. Tapi saya sekarang alhamdulillah seorang puasa. Ikhwatiddin, perhatikan. Ramadan semua ibadah yang ada batasan waktu, ya, kalau ditinggalkan tanpa ada uzur maka tidak ada qada. Allahu a'lam bishawab. Salat gak ada uzurnya, gak ada qada. Puasa, Rasulullah katakan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar, silakan dia ganti dari hari yang lain. Ini sakit enggak, safar enggak, sehat walafiat, badannya tegap. Kemudian enggak puasa karena apa? Karena musim panas. Nanti aja bulan September musim hujan saya puasa, qada. Ikhwatiddin enggak ada uzur. Jadi bagaimana? Tidak ada qada bagi dia. Lantas bagaimana Ustaz? Dengan taubat nasuhah dan memperbanyak puasa sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Itu saja ikhwatiddin karena sudah selalu sore. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita inayahnya dan memberi kita kekuatan serta memberi kita taufiknya agar kita dapat menghadapi Ramadan dengan cara yang sebaik-baiknya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.